siap, tai banget bangsat. Kampret. Kirain dalam mobil. Woi. Ayo bagi duit lah, woi. Sabar, Pak. Bagi emas ya, Bu. Gila lo. Makan duit situ. Makan situ duit. Ya pemirsa Reben Entertainment, bisa kita lihat di sini Febri Ardiansyah baru saja memasuki mobil tahanan Jampitsus dan akan dibawa ke Kejagung. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa pada hari ini tim penyidik 9 telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terjadwal hari ini itu pemeriksaan terkait dalam kasus tersangka FA dan ini ada dipanggil ulang. 3 ini termasuk di dalamnya ada 2 tersangka, saudara FA dan saudara NH, dan yang bersangkutan saat ini yang jelas saat ini yang bersangkutan sedang FA dan NH. Oh, enggak. Masing-masing ini kan berbeda, terpisah. Yang jelas pendalaman terkait dengan barang bukti yang sudah kita dapat, baik yang berasal dari penyerahan dari tim penyidik Polri sebelumnya dan juga beberapa dokumen-dokumen barang bukti yang kita peroleh dari hasil penggeledahan tim penyidik tim 9, baik itu yang di Jakarta maupun di daerah Depok maupun di daerah Bandung kemarin. Pak, NH ini kan perannya turut serta ya pada TPPU ini, spesifiknya seperti apa, Pak? Yang jelas ini kan pihak luar, di luar kejaksaan, pihak dari keterkaitan nanti dengan DR juga nantinya bersama-sama. Itu aja. Bagian dari TPPU-nya. Ya. Pak, kalau FA ini jadi sebenarnya perannya apa sih Pak di yang Ya. Ya nanti terkait itu sedang didalami ya. Nanti kalau ke materi pokok perkara nanti kita ini kan di persidangan yang jelas saat ini penyidik sedang memperdalam peran masing-masing terkait
dibawa oleh ADC-nya ke rumah sakit itu benar nggak Pak? Namanya Febrio, ADC-nya Eva. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. ADC-nya bukan Pak? Stafnya ya. Stafnya Pak. Oke, iya. Itu aja. Ada pemeriksaan saksi tambahan lagi nggak Pak kira-kira? Ke depan ada. Ada beberapa saksi yang sudah dipanggil, ada beberapa yang belum memenuhi. Nanti ke depan kita jadwalkan kembali. Masih bekerja kah Pak Febrio itu di kejaksaan sekarang? Masih. Ya. Tugasnya sekarang sudah tidak ADC, sekarang apa Pak? Ya staf biasa. Mendampingi siapa mungkin Pak? Enggak, dia administrasi biasa aja. Ya. Pak, penggeledahan di rumah Pak Eva kemarin kan ada dokumen terkait TPPU yang disita Pak. Itu TPPU kasus apa aja Pak? Ya itu sedang didalami ya, itu nanti didalami penyidik. Biarkan dulu penyidik memeriksa dan mengaitkan, memperdalam. Nanti kalau kita nggak bisa dalam artian terhadap materi perkara kami tidak bisa terlalu terbuka. Di strategi penyidik juga, biarkan dulu teman-teman penyidik mendalami. Nanti kalau materi perkara kita ungkap nanti persidangan seperti apa. Harapan sedikit soal pra peradilan yang diajukan oleh kubu di Pak Febrio gimana? Baik, memang per hari kemarin kami sudah menerima informasi yang bersangkutan melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pra peradilan. Pada prinsipnya ya silakan saja, memang itu hak dari penasihat hukum dan tersangka sendiri, dan itu sudah diatur dalam KUHAP. Yang jelas kami siap menghadapi semua. Strateginya mungkin khusus Pak? Ya nanti kita tunjuk tim jaksa yang akan atau tim penyidik yang akan menghadiri pra peradilan. Kita tunjuk nanti yang akan mewakili dari kita. Kejaksaan Agung merasa prosedur yang dilakukan sampai penetapan tersangka ini sudah benar ya Pak? Kami menyatakan ketika memproses ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kami yakin. Pak, tapi Pak Febri pemeriksaannya sekitar berapa jam lagi Pak? Tidak tahu nanti berapa lamanya. Berarti masih Iya masih pendalaman. Bapak keterangan sudah dilimpahkan yang kemarin Pak. Itu baru dijelaskan Bapak dan juga ini kan dari masa dari Jakalip Pak. Tersangka Petal yang ditangkap juga di Baik, memang kemarin tim penyidik sudah melimpahkan dan penuntut sudah melimpahkan perkaranya kepada penuntut umum ke tahap 2 ke Kejari Jakarta Pusat terkait perkara Petral yang periode 2008 sampai 2015 yang jumlah kerugiannya kalau berdasarkan kerugian kurang lebih 800 juta US dollar. Ya kalau dirupiahkan nominal pada saat itu kurang lebih hampir 9 triliun. Dan terhadap 6 orang ini sudah dilakukan penahanan 20 hari ke depan kewenangan penuntut umum, dan dalam waktu hari ke depan nanti akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Dari 6 tersangka ini kan yang 5 ditahan, sedangkan yang 1 sejak awal memang sakit. Pak Kapus izin untuk mempertegas di dalam oleh Baik, dan sprindik ini kan ada 4 yang kita terbitkan, tapi dalam sprindik itu kan mengakomodir dari sprindik yang mempertimbangkan dari sprindik yang diterbitkan oleh tim dari Polri sebelumnya. Jadi semuanya TPPU ini akan merangkum kepada tindak pidana asal yang dari perkara korupsi. Jadi nanti merangkum semua. Kalau memang itu. saksi-saksi yang dari 3 perkara yang dari polisi ya? Saksi-saksi? Enggak, untuk saat ini dari Lakatausi atau Asabah? untuk saat ini tidak ada. Tidak ada? Yang sebelumnya ada, untuk hari ini nggak ada. Orang ini memang pemeriksaan yang hasil dari pengembangan tim penyidik. Yang berwarna belum pernah ada? Oh udah ada. Sudah yang dari saksi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik polisi sudah ada. Tapi oleh Sementara ini diamankan oleh Kejaksaan Agung atau seperti apa Pak? Oh enggak, yang jelas kan yang bersangkutan mengajukan LPSK ya.
Yang saat ini yang bersangkutan masih posisi sebagai saksi. Nah, kita tetap lakukan pemeriksaan, tapi tetap dalam pantauan kita. Jadi keamanannya saat ini masih dijamin oleh Kejagung sebentar Pak. Oh ya, enggak. Yang jelas kita memantau aja. Ya. Pak, ini Saja. ex-Wakabgn ngajuin praktik lagi Pak, tapi kali ini di Jakpus kemarin kan sempat Iya. ditolak di Jaksa. Dari Kejagung sendiri melihatnya gimana sih Pak? Iya, saya baru tahu nih belum secara ini. Saya silakan aja, ajukan aja. Pak, update soal MBG Pak, ini kan yang kemarin kan ada keterlibatan seorang anggota TNI AKP Pak. Itu statusnya sampai sekarang apakah sudah tersangka apa masih saksi? Sampai sekarang setahu saya yang jelas itu kan dari penyidik ke Kidmil ya, tapi masih saksi setahu saya ya statusnya sudah diserahkan. Ada kewenangan. MBG sudah banyak saksi yang diperiksa lebih dari 80 orang lebih. Terus sudah dalam, tapi pemeriksaan tetap berlanjut. Terakhir diperiksa tersangka Lodski Pusing ya Pak. Lodwig Pusing ya. Lodwig Pusung. Sorry, maaf. Lodwig Pusung ya. Ya. Oke. Nah, kalau update terkait pendalaman 7 perusahaan terkait TPPO gimana Pak? Ya itu kan kemarin dari hasil penggeledahan di daerah perkantoran di wilayah Jakarta Selatan ada beberapa perusahaan dan sudah tim penyidik sudah melakukan penggeledahan terhadap beberapa perusahaan dalam satu area itu. Ya. Pak, masih dibuat juga kira-kira bisa Ya lihat aja nanti di persidangan. Kita ungkap nanti di persidangan ya. Pak, untuk pelantikan eselon 2 itu kapan Pak? Hari Selasa. Nanti ada pergantian. Saya belum tahu pasti nanti ya. Yang jelas kan sudah ada rotasi sebetulnya ya. Oke. Cukup ya. Oke. Yuk. Selamat malam Pak. Malam.